Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tengah riang gembira. Pasalnya penerimaan pajak hingga Juli 2024 sudah tembus di angka 1.045,32 triliun rupiah. Nilai tersebut telah mencapai 52,56% dari target yang ditetapkan oleh pemerintah untuk tahun ini. Sri Mulyani mengatakan sisi positif dari membaiknya setoran pajak diantaranya adalah untuk jenis pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM yang mengalami kenaikan. Per Juli 2024, setoran pajak jenis itu telah mencapai 402,16 triliun rupiah atau 49,57% dari target APBN 2024. Adapun untuk jenis lain seperti PPh non-migas turun secara bruto sebesar 3,04% menjadi 593,76 triliun rupiah. Besaran itu baru mencapai 55,84% dari target. Sri Mulyani mengatakan setoran PPh non-migas terkontraksi akibat pelemahan harga komoditas tahun lalu yang menyebabkan profitabilitas tahun 2023 menurun, terutama pada sektor terkait komoditas. Untuk PPh migas terkontraksi akibat penurunan lifting minyak bumi. Kementerian Keuangan menyatakan telah mengalokasikan 87 miliar rupiah untuk perayaan HUT RI ke-79 di IKN. Anggaran ini digunakan untuk berbagai kegiatan, termasuk acara budaya dan hiburan, guna mempromosikan IKN sebagai pusat pemerintahan baru di Indonesia. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan bahwa 11,2 triliun rupiah dari total anggaran 42,5 triliun rupiah untuk pembangunan IKN sudah dicairkan. Anggaran ini digunakan untuk membangun infrastruktur dasar dan fasilitas penting lainnya. Sri Mulyani menekankan bahwa pencairan anggaran ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa pembangunan IKN berjalan sesuai dengan rencana dan menjadi pusat aktivitas ekonomi baru. Pemerintah berharap bahwa perayaan HUT RI di IKN akan meningkatkan minat publik dan investor terhadap proyek ini, mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Penjualan mobil nasional turun lagi di bulan Juli 2024. Data menunjukkan penjualan mobil bulan Juli 2024 tercatat sebanyak 74.160 unit. Angka ini turun 0,62% atau 463 unit dibandingkan bulan Juni 2024 yang mencatat penjualan sebanyak 74.623 unit. Secara tahunan terjadi penurunan penjualan sebesar 7,88%. Secara kumulatif periode Januari hingga Juli 2024, penjualan mobil nasional mengalami penurunan sampai 102.695 unit atau 17,49% year on year menjadi 484.236 unit. Tak hanya penjualan mobil secara umum yang mengalami penurunan, segmen mobil ramah lingkungan, harga terjangkau atau low cost and green car atau LCGC juga mengalami penurunan penjualan. Sepanjang Januari hingga Juli 2024, penjualan LCGC tercatat sebanyak 104.452 unit. Angka ini anjlok 13,31% year on year. Penjualan mobil nasional sejak awal tahun 2024 menunjukkan kinerja yang lebih rendah dibandingkan tahun 2023. Jika melihat pencapaian bulanan, penjualan mobil sejak awal tahun 2024 selalu di bawah 80.000 unit. Salah satu dari dua landasan pacu di Bandara Narita, Jepang ditutup setidaknya selama 7 jam setelah sebuah pesawat kargo Amerika melakukan pendaratan darurat karena masalah pada sistem hidrolik. Jet kargo tersebut merupakan milik Atlas Air yang sedang dalam perjalanan ke Los Angeles dengan jenis pesawat Boeing 747. Insiden itu terjadi setelah rem pesawat Singapore Airlines yang juga menggunakan pesawat jenis Boeing bermasalah dan berujung landasan pacu di Narita ditutup Senin kemarin. Mobil pemadam kebakaran dan ambulans bergegas ke tempat kejadian setelah asap dilaporkan keluar dari pesawat Singapore Airlines tersebut. Perusahaan kemudian mengklarifikasi bahwa pesawat itu mengalami masalah teknis dengan remnya saat mendarat. Landasan pacu B Narita ditutup selama kurang dari 1 jam setelah pesawat mendarat sekitar pukul 7.40 pagi. Dalam kurun waktu kurang dari 3 bulan, pesawat Boeing tercatat mengalami sejumlah insiden. Kondisi ini pun tengah diselidiki oleh Lembaga Federal Aviation Administration.
Organisasi Pengekspor Minyak Dunia atau OPEC mengungkapkan anjloknya permintaan minyak akibat melambatnya permintaan China. Alasan itu disampaikan saat aliansi tersebut melakukan serangkaian pemangkasan produksi sejak akhir tahun 2022. OPEC mengatakan perkiraan pertumbuhan permintaan minyak dunia untuk tahun 2024 direvisi turun sedikit sebesar 135.000 barel per hari dari penilaian bulan sebelumnya. Harga minyak sendiri turun tipis pada perdagangan 13 Agustus 2024 karena pasar kembali fokus pada kekhawatiran tentang permintaan setelah OPEC memangkas perkiraan pertumbuhan permintaan pada tahun 2024. OPEC telah melakukan serangkaian pemangkasan produksi yang dalam sejak akhir tahun 2022. Anggota OPEC dan beberapa sekutunya yang tergabung dalam OPEC Plus saat ini memangkas produksi dengan total 5,86 juta barel per hari atau sekitar 5,7% dari permintaan global.